Halo, apa kabar sahabat Kakek Uban dimanapun kalian berada? Berjumpa lagi dengan Kakek Uban hari ini. Salam cinta. Hari ini kakek akan membahas tentang dunia perdongengan. Kenapa? Karena kemarin ada sahabat kakek yang inbox menanyakan, "Kek, kalau jadi pendongeng itu bisa jadi mata pencaharian utama nggak sih? Kakek selama ini selain mendongeng kerjanya apa sih?" Pokoknya hal-hal seperti itu yang dipertanyakan oleh sahabat kakek. Nah, perlu diketahui kakek menjadi pendongeng sejak tahun 2005. Jadi nggak tahu udah berapa tahun hingga saat ini. Tapi kakek nanti akan berbagi pengalaman seperti apa sih suka dukanya menjadi seorang pendongeng. Oke, kita ketemu sebentar lagi karena ini ada harimau bau. Kakek harus cuci muka dulu ya. Oke, semangat. Ya, dengan kakek Uban sekarang. Oke, seperti janji kakek tadi bahwa kakek akan membahas masalah kalau menjadi seorang pendongeng itu bisa jadi mata pencaharian utama nggak sih? Itu kira-kira pertanyaannya. Begini. Sebenarnya siapa saja, siapapun bisa menjadi seorang pendongeng. Namun jadi pendongeng kan nggak harus untuk yang profesional, untuk yang mencari duit dari dongeng. Misalkan nih seorang guru, dia harus pandai bercerita karena itu tentunya akan membuat anak-anak didiknya, murid-muridnya senang dengan guru tersebut dengan cara membawakannya. Nah, ada lain lagi, misalkan seorang motivator, dia harus memiliki ilmu tentang basic-basic storyteller. Nah, sahabat kakek dimanapun berada, sekarang gini, kakek akan coba satu persatu kita urai. Pertama, sebenarnya kalau kita beneran mau jadi pendongeng atau tidak, pertama yang harus kita tanyakan kepada diri kita, apakah kalian memiliki passion di bidang dongeng ini? Apa itu passion? Passion adalah sesuatu yang apabila kita kerjakan, kita lakukan, kita merasakan bahagia, kita merasa semangat, kita merasa pokoknya senang aja melakukannya. Walaupun kita melakukannya dengan capek, berjam-jam kita melakukannya, tapi kita merasakan kesenangan itu, kita mendapatkan kepuasan di situ. Kalau itu kalian punya, berarti kalian memiliki apa yang disebut passion. Itu yang pertama ya. Sedangkan yang kedua, yang wajib kalian punya pada saat kalian ingin menjadi seorang storyteller atau pendongeng adalah ya ilmu storytelling itu sendiri, ilmu tentang dongeng, basic berdongeng itu harus kalian kuasai, harus kalian miliki. Caranya bagaimana? Yo belajar. Belajarnya di mana? Banyak tempat belajar seperti ini. Kalian bisa belajar dari YouTube. Kalian cari bagaimana menjadi pendongeng yang baik di Google juga ada. Dan juga teman-teman pendongeng yang ada di Jakarta ini, di seluruh Indonesia bahkan, itu banyak sekali yang mengadakan pelatihan atau workshop dongeng. Jadi jangan khawatir, pada saat kalian punya keinginan keras, pasti kalian akan dapat ilmu tersebut. Oke? Setelah itu kamu kuasai basic storytellingnya, terus apa yang ketiga? Yang ketiga adalah kamu atau kalian harus fokus pada tujuan. Nih, kalau nggak fokus susah, karena kalau pada saat kita udah putuskan kita menjadi seorang storyteller, ya kita harus fokus. Kita nggak bisa lagi tiba-tiba seminggu kemudian ada tawaran yang ini, udah deh kita kerjakan ini lagi, akhirnya lama nggak kerjakan, kita balik lagi pingin jadi story. Nggak bisa seperti itu. Jadi kita memang harus fokus.
Kita curahkan semua pikiran kita, kreativitas kita itu pada bidang yang sudah kita pilih, yaitu storytelling. Dulu pada saat awal-awal mendongeng, kakek dan kebetulan nih ya, di keluarga kakek yang mendongeng bukan cuma kakek. Ada istri kakek yang bernama Miss Wiwin, ada putri kakek yang bernama Annabel, dan ada yang menjaga gawang di bidang sound dan musiknya yaitu Tanaka. Jadi kita semua sekeluarga semuanya pendongeng. Makanya kita disebut Winson the Storyteller Family atau Winson keluarga pendongeng, karena semuanya seorang pendongeng. Semuanya pendongeng, bukan seorang pendongeng. Semuanya pendongeng. Seperti itu, fokus. Nah, pada saat kita fokus seperti itu, pasti kita akan ada jalan. Nah, setelah kita bisa fokus apa? Yang keempat, kita harus konsisten. Nih, kekonsistenan ini kadang yang membuat banyak orang akhirnya ya itu tadi, pertama nggak fokus, terus nggak konsisten pasti. Kalau nggak konsisten ya udah, jangan diteruskan lagi, nanti ya nggak bakalan berhasil. Kekonsistenan itu dibutuhkan. Jadi dulu waktu kakek mengawali sebagai seorang pendongeng, 2 tahun pertama itu mati-matian kita cari job, itu cuma 1-2 kali, itu pun dongeng menghibur ulang tahun, acara ulang tahun. Itu kakek sama istri kakek itu bercerita di acara ulang tahun. Terus berkembang lagi, waktu itu di daerah Cililitan ada PGC, kita dikontrak di situ selama 2 bulan berdongeng di situ, tapi dengan fee yang masih kecil, karena ya kita tahu sendiri kemampuan kita masih belum mumpuni untuk dibayar yang besar. Nah, setelah itu, tapi kita harus itu tadi konsisten, walaupun nggak ada uang, ya kita harus tetap konsisten. Untuk menutupi kebutuhan seperti apa? Kita kan sebelum memutuskan untuk menjadi pendongeng, kita punya tabungan, dan tabungan itu benar-benar sampai habis, dan itu belum bisa balik modal karena nggak ada job. Akhirnya untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu, saya menulis buku dan bekerja sama dengan salah satu penerbit besar di Jakarta. Kakek dapat pekerjaan membuat seri cerita rakyat, seri pahlawan seperti itu. Jadi ada pemasukan lain. Terus dari istri kakek mengajar, karena kebetulan dia sebelumnya seorang guru bahasa Inggris, jadi dia bisa mengajar privat. Itu untuk kita survive-nya di situ. Dan setelah kita menemukan bentuk, kita menemukan konsep yang benar, yang cocok untuk kami, mulailah apa yang kita inginkan bisa berjalan dengan yang kita inginkan. Nah, untuk bisa menjadi eksis terus di bidang perdongengan ini, yang kelima dibutuhkan kreativitas. Tidak bisa kalau misalkan kalian menjadi seorang pendongeng, tapi kalian copycat-nya kak ini, kak itu, kak ono, kak ini. Nggak bisa. Kalian harus memiliki karakter diri kalian sendiri. Karena setiap orang dilahirkan itu adalah istimewa. Jadi galilah potensi diri kalian. Pasti satu saat akan menemukan kekuatan itu, karakter kalian yang sebenarnya. Dan di situ kalian branding. Mudah-mudahan kalau kalian tetap konsisten dan kreatif, insya Allah pasti semua hal akan ada jalannya, akan ada ya akan mulai terbuka. Kita akan bisa menjadi seorang pendongeng yang diperhitungkan. Seperti itu. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, bisa tulis di komen di YouTube, nanti kakek akan balas. Nah, sebagai penutup, kakek akan memberikan sedikit cerita. Ceritanya adalah tentang nelayan di Jepang. Jadi pada zaman dahulu di Jepang
itu masyarakatnya sangat pemilih terhadap makanan ikan. Jadi para nelayan ini berupaya untuk menyajikan, memberikan, menjual ikan yang fresh dari laut setelah mereka tangkap. Dan pada suatu ketika mereka merapat di pelabuhan, masyarakat berbondong-bondong untuk membeli. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak jadi membeli karena mereka mendapati ikan mati yang udah dimasukin di freezer. Mereka tidak mau, mereka inginnya ikan yang masih hidup. Tentu saja para nelayan kecewa. Mereka mulai berembuk, berpikir, berdiskusi, seperti apa ya? Akhirnya para nelayan ini membeli akuarium yang besar untuk menaruh ikan pada saat mereka tangkap. Dan benar, mereka membeli akuarium besar yang ditaruh di kapal mereka, dan mereka mencari ikan dan mendapatkan ikan hidup. Setelah itu mereka merapat di pelabuhan dan semuanya berbondong-bondong untuk membeli ikan. Apakah mereka membeli karena ikannya sudah hidup? Ternyata tidak. Alasan masyarakat tidak membeli ikan tersebut karena katanya ikannya loyo, udah lemes. Ini ikan udah gak sehat katanya. Lagi-lagi para nelayan pusing 7 keliling. Mereka berembuk lagi. Akhirnya ada seorang nelayan muda yang usul, bagaimana kalau di akuarium ini, di dalam ikan-ikan yang kita tangkap, kita taruh ikan hiu kecil. Pasti nanti ikan-ikan yang kita tangkap itu dikejar-kejar kan. Jadi mereka pasti akan gerakannya lincah karena mereka berusaha untuk hidup tidak dimakan oleh ikan hiu kecil itu. Wah, semuanya bertepuk tangan dan disetujui oleh para nelayan. Singkat cerita, mereka mendapatkan banyak ikan dan merapat di pelabuhan. Masyarakat yang datang ingin membeli ternyata senang dengan melihat ikan-ikan yang masih segar-segar tersebut. Mereka memborong dengan harga mahal dan dalam jangka waktu yang tidak lama ikan pun habis. Nelayan pun akhirnya berbahagia dan gembira. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita barusan? Ya, kadang dalam hidup kita butuh ikan hiu kecil yang selalu mengejar-ngejar kreativitas kita agar kita nggak mandek. Kita nggak selalu berhenti di zona nyaman. Kita merasa udah paling hebat, padahal di sekeliling kita semuanya selalu berkembang. Nah, ikan hiu inilah yang kita butuhkan dalam hidup kita, supaya kita terus bergerak dan selalu dinamis, agar ke depan kita bisa menjadi lebih bagus, lebih baik, dan lebih hebat. Demikian obrolan Kakek Uban. Kita berjumpa lagi di channel Dongeng Kakek Uban.